Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 5. Saya Nur Safiya Salsabila Lahabu. Saya Siti Aisyah. Saya Nur Afinda Jabar. Saya Niswati Palilati. Kami dari kelas E semester 3 akan menerangkan video kami tentang vektor. Yaitu vektor yang kami angkat yaitu tentang lalat. Untuk itu mari kita simak video berikut ini. Selamat menonton. Pengertian vektor. Vektor adalah organisme hidup yang dapat menularkan penyakit menular antara manusia atau dari hewan ke manusia. Banyak dari vektor ini adalah serangga pengisap darah yang memakan mikroorganisme penghasil penyakit selama makan darah dari inang yang terinfeksi manusia atau hewan dan kemudian menyuntikkannya ke inang baru selama makan darah berikutnya. Jenis-jenis vektor. Pertama yaitu lalat. Lalat merupakan Ordodypetra dalam klasifikasi serangga pengganggu dan menyebabkan penyakit pada manusia. Yang kedua, kecoak. Kecoak termasuk jenis serangga pengganggu karena kebiasaan mereka yang hidup di tempat kotor dan merupakan salah satu vektor penyebab penyakit. Yang ketiga, nyamuk. Nyamuk adalah serangga yang berperan sebagai vektor malaria yaitu Tribus anopleni genus Anopheles. Dan yang keempat itu tikus. Tikus merupakan binatang pengerat yang sudah menjadi musuh masyarakat karena sebagai faktor penyakit yang identik dengan image kotor. Jenis-jenis lalat. Yang pertama lalat rumah atau Musa domestica. Adalah pembawa utama berbagai macam penyakit berbahaya bagi manusia dan dapat menginvestasi segala tipe bangunan. Yang kedua lalat hijau atau Calipora vomitoria merupakan salah satu spesies lalat yang sering kali terlihat terbang di sekitar tempat sampah, kotoran hewan peliharaan dan hewan mati. Lalat pasir atau Spicifera lanulata. Lalat ini dapat dilihat dari bulan April hingga September. Mereka hidup di tepi sungai dengan habitat terbuka yang bebas dari pepohonan yang rindang. Lalat buah Drosophila species umumnya ditemukan terbang di atas buah yang telah matang atau melayang di sekitar sisa-sisa fermentasi yang ditemukan di kebun buah, lahan sayuran, dan pabrik. Lalat limbah Psychodidae seringkali dihubungkan dengan tempat pembuangan sampah atau limbah di mana larva memakan bahan organik seperti lumpur. Lalat daging Sarcophagidae mendapatkan nama mereka dari kebiasaan meletakkan larva yang matang dalam daging yang telah rusak atau membusuk. Jenis lalat ini juga diketahui dapat berkembang biak di bangkai hewan. Penularan penyakit akibat vektor. Penularan penyakit akibat vektor ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, penyebaran secara biologi, yang disebut pula sebagai penyebaran aktif. Di sini bibit penyakit hidup berkembang biak di dalam tubuh vektor, dan jika vektor tersebut menggigit manusia, maka penyakit akan masuk ke dalam tubuh manusia sehingga menimbulkan penyakit. Contohnya yaitu nyamuk. Kemudian yang kedua yaitu penyebaran secara mekanik atau disebut juga sebagai penyebaran pasif, yakni pindahnya bibit penyakit yang dibawa vektor kepada bahan-bahan yang digunakan manusia, yang pada umumnya yaitu makanan. Dan jika makanan tersebut dimakan oleh manusia, maka akan menimbulkan penyakit pada manusia. Contohnya yaitu lalat. Bahaya lalat hijau. Pada umumnya, manusia mencap lalat hijau sebagai serangga yang bersifat sebagai hama yang membahayakan bagi manusia karena dapat menyebabkan berbagai penyebaran penyakit.
Lalat selalu hinggap dan mencari makan di tempat yang sangat kotor dan jorok, sehingga mereka akan membawa kuman, bakteri, maupun virus pada tubuhnya. Penyakit akibat lalat hijau. Yang pertama penyakit disentri, penyakit tifus, penyakit diare, penyakit kolera, penyakit flu burung, kerusakan hati, virus hepatitis, gatal pada kulit, infeksi usus, cacingan, keracunan makanan, infeksi pada lambung, muntah berak, skarlatina, sinusitis, dan virus polio. Guys, coba deh kamu perhatiin video ini. Ada apa tuh ya putih-putih? Kira-kira apa ya? Oh alah, ternyata itu telur lalat toh, atau disebut patogen. Terlihat dalam video ini, sang lalat dengan santainya bertelur di atas ayam goreng. Sang pemilik ayam pun merekam kejadian ini. Semakin sering lalat hinggap, maka patogen pun semakin banyak yang tertinggal di permukaan makanan dan dapat berkembang biak dengan cepat. Hal inilah yang mengancam kesehatan kita. Nah, nantinya guys, telur-telur itu akan berubah menjadi larva, dan larva lalat itu bakalan berkembang biak jadi belatung. Apalagi di tempat yang lembab, bisa lebih cepat lagi pertumbuhan larva ini. Proses metamorfosis lalat sendiri melalui 4 stadium atau fase. Keempat stadium ini meliputi stadium telur, stadium larva, stadium pupa, dan stadium imago. Selain itu, lalat juga sering membawa kuman loh guys. Saat mereka makan di tempat yang kotor, kuman dan kotoran akan terbawa oleh lalat-lalat ini dan akan menempel dimanapun mereka hinggap. Biasanya nih guys, lalat membuang cairan selagi dia hinggap, seperti yang terekam dalam video ini. Apa tuh ya yang dibuang lalat itu? Nah, ternyata guys, itu merupakan kotoran lalat. Jijik banget ya. Nah, kotoran yang ini memungkinkan adanya penyakit yang dibawa oleh lalat, yaitu penyakit akibat bakteri dari lalat, contohnya seperti disentri yang merupakan peradangan usus besar yang ditandai dengan sakit perut dan buang air besar, selanjutnya diare, hingga penyakit kolera yang merupakan satu infeksi usus kecil Bacteria Vibrio cholera. Bakteri kolera menghasilkan racun yang menyebabkan usus halus melepaskan sejumlah besar cairan yang banyak mengandung garam dan mineral karena bakteri sensitif terhadap asam. Jadi guys, alangkah baiknya kita melindungi makanan dan minuman kita dari lalat, karena lalat merupakan sumber penyakit yang berbahaya.